Oke. Saya tuh nekat. Ini kan kepepet ini. Kepepet kebetulan panen itu. Panen. Terpaksa itu Mas. Saya angkut itu. Beberapa Padinya karung. 3 karung gitu Mas. Karung. Maaf Pak, ini saya mencuri gabahnya. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea, because we are the missing better than Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Aja. Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed dan kali ini masih dengan episode Q&A. Kita kedatangan, saya kedatangan sini. Kedatangan ini. Ada Om Rizky Marucil. Halo Om. Halo. Kabar baik ya? Baik sekali. Nah, kemarin ini kita kontakkan waktu saya mau berangkat sebenarnya kan. Oh, iya. Waktu berangkat itu kemarin waktu masih di mana? Dari mana waktu itu? Saya bilang. Dari bandara mana itu Mas yang di Lombok itu? Ya, waktu dari situ ya. Ya, kontak-kontakan. Ya akhirnya kemarin ya kita agendanya sama Yudis kan pengen ke IDW. Oh, ke IDW ya. Kalau jadi kemarin kan di vlog juga dibilang kalau jadi dan akhirnya setelah di perjalanan dari airport kemarin kena bis. Di bis sudah capek terus lihat itu wes anjing. Tapi kemarin IDW rencana ikut. Ya, ikut Mas. Ikut. Ya. Di tim mana kemarin rencananya? Di tim JN Speed itu Mas. Di JN Speed asli Tulungagung sini. Tulungagung sini. Tapi ya udah tahu kapan boleh tahu? Apanya? Tahu eventnya gagal kapan kalau? Udah dari tanggal 27 itu awal keluarnya itu kan tahu ada eventnya itu udah dibatalin yang tim-tim roaders itu. Ya, masa gerak los gitu. Ya makanya motornya udah langsung di Tulungagung sana. Oke, berarti sudah tahu curang nih. Kita udah berangkat di sini. Dia nggak ngasih tahu kalau dia udah punya rumor atau isunya udah gagal. Tapi ya wes ada hikmahnya adalah ya, kita bisa ketemu ngobrol akhirnya di sini. Kita biasa ketemu di Lombok. Ya. Dan kayaknya penonton di sini lebih mungkin banyak yang nggak tahu kalau Om ini hasilnya dari sini gitu, dari Jawa. Dari Jawa. Jadi teman-teman tadi banyak yang nanya pakai bahasa Lombok. Oh, bahasa Sasak itu. Iya, bahasa Sasak. Taunya saya cuma Side. Sapaan gitu ya. Jadi aslinya mana sih Om? Aslinya mana? Aslinya saya kelahiran Tulungagung. Tulungagung, dari Kediri sekitar 1 jaman. Iya, 1 jaman di sini. Tapi dia di Tulungagung yang agak ujung. Agak ujung. Jadi ya tadinya mau main ke tempatnya Om Marucil, cuman ternyata dia kebetulan bojone asli sini, Kediri sini. Akhirnya kita meet up di rumahnya Om Togo. Kita pinjem Okay. tempatnya buat syuting. Dan hari ini kita dibawain oleh-oleh nih, baju nih. Badus lagi sibuk sama baju ini ya? Oh ya. Apa sih brandnya apa? Brandnya ini Tomtinem. Ini. Tomtinem apa 9 sebetulnya? 9. Ya. Kenapa? Apa artinya nih? Coba dikasih filosofi. TMTN itu. TMTN. Kayak teman-teman ini kalau disingkat. Iya, teman-teman kan banyak temen kan di rumah itu. Lihatin ya ini ya. Nah ini merek sendiri berarti? Itu mereknya yang bos saya itu Mas sebetulnya. Oke. Saya cuma pemasaran sebetulnya itu. Jual gitu ya? Ya. Oke. Ini pasarnya sebenarnya apa nih? Siapa yang dituju nih? Siapa yang akan pakai baju ini? Ya racing bisa, burungan juga bisa, semuanya lah. Oke, semua kalangan sudah berarti. bisa masuk itu. Tapi secara desain sendiri lebih banyak yang mengarah ke desain apa nih keren sih ini? Ke desain nurutin zaman gini lah maksudnya ya. Yang seperti yang dipakai Masnya ini distro lah ini gitu. distro banget. Kalau di sini kan kekinian gini pantas buat orang-orang yang agak nggak ganteng pakainya udah kelihatan keren. Menikahkan kegantengan, membantu. Ya kan outfitnya membantu. Nah ini juga nih. Oh sama kayak dipakai. Oh iya. Untung saya pakai ini kan kapal. Kapal sama cewek oke sih. Kalau cowok oke enggak deh. Oke, ini berarti lagi running sekarang. Iya. Setelah ini kemarin sempat ada merek lain apa
ini brand ini doang yang diurus, apa ada brand lain? Ada brand lain. Apa namanya? Brand lainnya itu Arlian Racing Cloth. Nah, Gitu. kalau itu berarti bener-bener racing ya? Bener-bener racing itu. Racing. Tapi ya ini sebenarnya aman sih, maksudnya kayak anak racing masih enak make sih juga. enak, Karena apa masih hawa-hawa racingnya masih. Ya, Ini masih. kayak warna-warna ini kan masih ada hawa-hawa racingnya nih. Keren. Ini kalau mau pengen dibeli di mana nih? Bisa kita dapat nih? Ada di Instagram aja bisa. Nah, bisa apa nama Instagramnya? Instagramnya _r terlalu panjang mas. Sebut aja, ntar aku taruh Oh, sini. oke. Nanti kita edit, kan kita bisa ngedit. Oke. apa namanya? Nanti aku taruh. Instagramnya di sini. Nah, oke, biar aman kan. Oke. Nanti kita edit slow aja. Itu Rizky Marujil nama asli ya? Apa gimana? Nama asli saya Rizky Yohan Pratama. Terus Marujil nemu di mana? Marujil itu kebetulan kan di kampung-kampung itu kan saya paling kecil sendiri. Maksudnya hobi saya itu norong sama orang-orang dewasa itu. Oke. Nah, di zaman dulu itu kan masa ada film namanya itu Ucil dan Mbak Il apa itu. Oh, Nah, oke. Aduh, angkatan tahun ke tahun. Iya. Angkatannya berapa dong? Makanya itu. Lawas kan tahun Lawas angkatan berapa banget. kita tuh? Makanya itu. Oke. Saya dikasih gini. Rizky, Ucil. Oh, oke. Ucil siapa itu? Kebetulan orang tua kan pasti marah. Iyalah, Ucil itu iyalah. kan itu. Nah, keberuntungan dari itu panggil Cil gitu. Terus ibu di rumah itu bilang gini, jangan panggil Ucil, orangnya itu kan jelek. Yang di TV itu Oke. Nah, bapak saya itu kebetulan itu ngefans sama Maradona. Itu. Oke. Nah, jadi kan Maradona diambil marnya Marahnya itu. doang. Marahnya doang. Digabungkan sama Ucil, jadi yang Marucil gitu. Tapi Marucilnya ini ada CL-nya ya? Ya, CL. CL-nya ya, oke. Ada di Lombok tuh Marucil KW itu nggak ada IL-nya, Marucil biasa Oh, itu. iya. Oke. Itu sejarahnya. Berarti dari kapan dipakai itu? Dari saya awal balap itu 2013 itu. Sudah dipakai itu? Iya, langsung saya pakai kan kebetulan nama-nama pembalap itu kan pasti ada samarannya, Mas. Iya, kalau benar. pembalapnya Nama panggung lah. ya. Cari yang nggak keren lah sih ya. Oke, berarti dari awal sudah dipakai langsung. Kan dari awal itu kan makanya bapak saya itu kan setuju kalau pakai Marucil, kalau Ucil nggak setuju gitu kan gitu. Iya, Maradonanya seperti biar ngehit lah gitu kan. Oke. Jadi begitulah, mungkin ada yang kepo kan, kok ada Marucil itu. Harinya kalau yang Marucil KW kemarin nggak tahu soalnya. Oh, nggak tahu. Kemarin udah ngobrol juga sama dia. Dia nggak tahu ya, yang ikut Om soalnya. Oh, berarti iya. ini yang original, Ras. Ini yang original. Oke. Nah, lanjut ke nih Om, ke poin inti nih. By the way ini 144 ya nomor start ya? Iya, nomor start 144 ini. Itu dipakai dari kapan Om? Dari awal saya itu balap itu. Pertama itu kan sama bapak saya itu bilang gini, kan saya pasti minta restu orang tua lah, maksudnya kan tanya gini, Iya, pasti Pak, ya. ini saya mau balap, nomor keberuntungan itu berapa Pak? Ya ambillah jumlahnya itu 9. Sih. Ya. Terus berapa Pak ini? Rencananya ya 99 itu kan, ada kalau 9-nya. di apa itu buku-buku itu kan bayi ajaib lah. Ya, oke. Terus 99 itu kebetulan udah dipakai. Oh, ada yang pakai. Ya. Kan waktu daftar itu kan ada listnya. Sudah Ya, list, ada list. Terus sama bapak saya itu enggak tergantung angka pakai angka 9 enggak, yang penting jumlahnya lah enggak Jumlahnya, apa-apa. oke. Saya mau daftar itu telepon bapak saya, Pak ini nomornya cuma Sudah sisa diambil. 181 sama 144 Pak ini yang di jumlah 9. Lah 181 itu kan 10. Ya pakai 144 aja yang 9. Oke. Katanya itu keberuntungan. Terus saya kan kepo sama bapak saya. Pak, kenapa kok 9 itu, Pak? Wali ada Iya, berapa? oke. 9. Wali Songo itu kan ada 9. 9 kali 9, 81 dijumlah juga 9. Itu pasti suatu saat kamu nanti nomornya itu melekat ke sama kamu itu. Jadi akhirnya semua event pakai itu akhirnya. Pakai itu semua. Alhamdulillah. Berarti ya dari bapak ada restu lah. Itu kan Iya, restu juga. restu itu kan juga restu itu, juga. Tapi akhirnya dari dulu itu memang bapak sempat kontra nggak Om di balap ini apa? Ya Langsung enggak, bikin? soalnya kan gini, di rumah saya itu kan banyak orang-orang balap liar itu. Tapi saya jangan sampai kamu itu balap liar. Oke. Kalau resmi, saya dukung. Boleh. didukung. Ibaratnya saya jual-jualin apa itu padi buat daftarin kamu kalau memang yang bakatmu penting itu. resmi. Tapi kan awalnya itu kan bakat saya itu sebetulnya kan ke BMX Mas, saya masih kecil itu. Oh, oke, sepeda. Sepeda itu BMX itu. Berarti BMX cross.
BMX ini ya. yang ya itu, yang Cross, baby cross itu. Nah, baby cross. Kebetulan saya enggak punya skill. Cuma skill Ngebutnya doang. ngebutnya doang. Jumpingnya enggak bisa. Jumpingnya Kayak nggak gitu. bisa. Terus gini, kebetulan tuh bapak itu kan seneng road race sebetulnya. Ya, Road race. oke. Nah, saya itu mau cita-cita pembalap road race. Nah, dari sekolah dulu ya sudah menginjak ke 2014 itu oke. 2014 kan Bisa jadi mulainya 2013 ya 2013 itu 2014 ada road race sana. Itu saya potongin karena spesialisnya kan bos saya itu kan road race mas, Road race, oke. motornya mesinnya saya turunin, saya naikin ke rangka itu, kebetulan rangkanya itu pribadi milik saya sendiri Ya, pinjam mesin itu. ya. 2 tak standarnya itu dari motor standar itu saya potongin sendiri pakai Oh, oke. jok oke. itu jok apa Zaman itu dulu, zaman dulu itu Zaman dulu. Oke. saya itu nekat. Kebetulan bapak itu cuma daftarin 1 kelas saja. Yang 1 kelas kan saya cari sendiri. Ya, pendaftarannya. Ada bos yang dari 2013 itu saya minta mas cerita gini. Nah setelah itu saya buat daftar. Ikut 2 kelas ya, berarti 2 kelas ya, itu. 2 kelas. Itu kan waktu kedua mas. Pertama kan sudah, zaman di luar kota. Ya, yang pertama terus terus balik lagi. Kebalik ke track itu. lagi. Saya itu ingin buktiin mas ke bos saya yang daftarin setengah motor yang bisa dipinjamin. Bapak saya cuma bilang gini, kalau kamu ibaratnya maksudnya kamu ibaratnya nekatmu ya ada bakat lah, maksudnya ada semangat, maksudnya Ya, kamu nyuri bapak saya kan seperti teman sendirilah curhatnya. Iya. Kamu harus buktiin kepada orang itu. Kayalah main itu. Dengan pol semangatnya. Dengan semangat pol. Nanti kalau saya ibaratnya saya enggak fokus, saya sudah malu sama yang nyeponsor di setengah tadi. Mencuri saya sia-sia. Bapak saya nanti gimana ceritanya, malu ini tuan rumah sendiri. Nah, kan saya itu. Waktu itu saya itu saran sama bapak saya itu gini. Kalau kamu niat balap fokus, kamu istirahat total, buat besok jangan keluar. Kamu ya ibadahnya ditata dulu lah. Ya, Maksudnya 50% itu dari usaha, 50% dari yang kuasa. Iya benar banget. Ya Pak, saya nurut. Biasanya malam-malam itu sama anak-anak begadang itu malah saya suruh sendiri lah Bapak. Bilangin Pak, orangnya keluar. Padahal saya di rumah buat jaga fit besok. Jaga fokus biar fokus. Nah, itu. Waktu saya berangkat itu saya berangkat itu pinjam. Saya dorong Mas itu. Pinjam motornya orang, saya dorong itu. Kembali lagi kedua kali. Kan motornya kan 2. Iya. Iya, bolak-balik. Semangatnya itu udah. Tapi kan keadaan udah bugar itu kan. Udah siap semuanya lah. Tenaga energi pol. Pendaftaran itu sudah saya urusin semuanya, saya enggak minta suruh daftarnya, saya itu sudah urusin saya sendiri selagi saya mampu. Saya daftar, itu sudah mau mulai itu balap itu. Kebetulan race ke-14 sama ke-13 sama 14 gabung itu lokal itu. Oke. Enggak ada penyisian, enggak ada anu. Tapi waktu latihan resmi kan saya itu antri sendiri Mas dari depan itu. Kan saya lihatin, kan sebelum itu kan saya sudah punya dasar-dasarnya lah. Ya, itu gimana maksudnya ya. kan gitu. Caranya nembak lampu saya cuma merhatikan aja terus. Ya waktu di road race kan udah ada belajar. Udah belajar itu. Waktu road race itu kan saya tuh pasti start duluan, tapi waktu nikung itu pasti banyak yang nyalipin itu. Enggak ada skill menikung. Iya, skill menikung itu. Skill menikungnya enggak ada, itulah makanya enggak ada itu. Oke, terus lanjut. Setelah itu saya main itu. Kata bapak saya itu, yang penting kamu fokus doa, saya bantuin di sini. Saya enggak nonton. Kamu berangkat sendiri. Ya itu biar kamu berkah lah. Saya sama bapak saya itu gini, kamu harus fokus. Utama itu 50% fokus ke lampu, nggak usah mikir sana sini. 50%-nya itu doa. Ya. Alhamdulillahnya itu Mas. Ini yang diceritakan panjang Ya. Intinya aja, saya itu langsung kedua itu nomor bebek 2 tak lokal Tulungagung nomor 2. 130 tune up lokal Tulungagung itu nomor 2. Musuh saya itu senior Mas. Saya itu balap bangga. balap kedua lah itu. Langsung saya nomor 22 itu. Ya bapak saya gini. Ya kan cuek bapak saya. Nomor berapa? Alhamdulillah Pak, saya nomor 2 ini Pak. Oke. Ya saya bangga lah. Kalau bisa nomor 1. Terus uangnya saya kembalikan kan bukan hak saya maksudnya itu. Sebetulnya itu saya mau minjam tapi kan salah tempatnya itu. Uangnya yang 400 saya kembalikan ke bapak saya. Oke, ini uangnya saya nyuri 200 itu saya kembalikan lagi.
kan masih sisa 200, kan nggak ada pendaftaran dipotong, amplop kan saya milik sendiri. Iya, nggak ada tim apa Nggak juga ada, kan? iya kan itu kan saya berkorban sendiri itu mas. Privater. Privater. Uangnya itu saya sisa uang itu semua udah ada, tanda-tanda lah, tanda-tanda. Kayaknya cocoknya di sini. Iya, udah. cocoknya gitu. Ada hasil lah, at least ada hasil. Uang saya itu 600 itu mas, dipinjam terus sama bapak saya itu semua diambil. Kebetulan kan waktu itu kan saya mau, Pak, uang saya itu mana Pak? Kan gitu kan. Mau pakai. Nggak usah. Kalau mau pakai cuma buat hura-hura aja. Nanti tak kasih spesial kamu. Ikut saya yang penting. Kan saya nggak pernah Jumatan. Nah itu saya diajak ke masjid. Bapak saya itu paling belakang sendiri mas. Saya diajak. Kan biasanya kan saya ke depan. Padahal itu saya ke masjid hari Jumat itu masih bunyi intip itu mas. Berarti belum mulai. Belum mulai. Pak kenapa kamu kok diajak kok pertama? Biar dapat onta no. Oh benar gitu juga, katanya. Iya benar. Kok dari di depan? Saya biasa dapat tai-tainya belakang. Kan saya udah mau komat baru jalan. Nah, mulai dari situ kan saya pasti Jumatan itu pasti yang duluan biar Start. Iya, onta itu. Nah, Bapak semangat. Bapak saya itu kan kalau di rumah saya itu ada keliling kota mas. Dari awal itu. Kenapa bapak saya ngajakin ke belakang mas? Itu biar bapak saya ngasih sedekah itu tidak kelihatan. Paham. Nah, giliran ke saya itu kan terakhir itu, kotaknya terakhir itu bapak saya itu kan. Terus kan orangnya kan madem sana, agak mundur dikit biar tidak lihat orang. Kan diginikan kan kalau kita nyumbang kan tidak boleh mas biar tidak apalah gitu. Gimana gitu. Wah saya itu ya tidak dikapain sama bapak saya itu. Langsung gini. Ini saya niat itu nyumbang le, tidak apa-apa le. Ini yang penting, ini yang berhaknya aja. Ini bu, katanya ini buat langkah pertamamu lah. Biar kamu itu gimana gitu. Oke. Ternyata uang saya itu sama uang bapak saya itu gabungan dimasukkan di situ. Biar nanti adalah kedepannya lah lebih kedepannya. Kan ya masa saya masih kecil mas kan. Ya bapak saya itu kenapa kok? Terlalu banyak lah kalau udah ngasih kok. Kalau nggak ngasih kita paling pasti udah punya asumsi sendiri. Iya, asumsi sendiri. Apa dipakai gitu. Gitu. Ternyata itu buat saya doang. Terus bapak saya bilang gini. Rezeki itu sebetulnya itu cuma titipan lah. Yang penting kita niat baik sama ya jangan lupa lah sama sedekahnya itu. Nah, benar. Itu pasti kamu suatu saat ngerasain. Investasi sebenarnya Ya, investasi saudara. Sedekah itu ya. Oke, akhirnya uang uang hasil pertama itu disedekahkan. Iya, sedekahkan itu. Untuk apa? Kedepannya insya Allah akan lebih baik. Oke, terus berikutnya itu tim yang mulai masuk itu kan masih privater itu. Terus singkat cerita akhirnya ada tim yang mulai percayakan buat dibawa motornya itu di mana? Percayakan dari motornya itu kan timnya kan kembali ke cerita awal tadi kan saya dikasih support setengah mas. Kan 200 itu sama bos saya yang bos saya itu namanya yang Bos Haji Wito Nuansa Sel itu. Oh, oke. Gabung mulai dari situ itu Nuansa Sel makanya itu. Nuansa Sel sampai sekarang tetap, kan? Iya. Nuansa Sel, oke. Ya itu setelah itu kan bosnya kan bangga. Berarti ini dapat ini kan ya. Nah, terjalinlah hubungan baik saya. Yang penting kan sama bapak itu kan bilang gini, kalau hubungan sama orang yang penting dari hati lah. Maksudnya enggak ada itu pamrih apa gitu ya. itu. Suatu saat itu jadi saudara. Kan gitu. Nah, setelah itu menjalin hubungan baik, ya sampai sekarang lah itu bos saya itu mempercayai. Hampir genap ini sekitar 11 tahunan lah. 11 tahun, dari 2000, berarti 2014 ya? Iya, 2014 itu. Oke, sudah lama sekali itu guys. Nah, lanjut lagi itu berarti tim pertama dari bos yang itu Iya, tim pertama ini. Itu bosnya di garap motornya di tim mana waktu itu? Tim Rotors itu mas, di Rotors asli di sini dari Tulungagung itu, tim Rotors itu. Saya terus bangkitin buat drag itu. Tapi saya juga bantu-bantu. Tapi di ininya juga tetap ikut kerja? Ya tetap ikut kerja. Ngebantuin berarti di bengkel juga? Ya bengkel juga itu. Oke, akhirnya sampai sekarang di Nuansa Sel itu ya? Ya Nuansa Sel itu, sampai sekarang kan sudah jenjang bisnis lah itu. Berarti udah sudah memang benar ya kalau kita pengen berlanjut ya kita harus jaga kepercayaan. Ya jaga kepercayaan lah. Jujur gitu kan.